Selamat pagi Bu Dwi. Selamat pagi Bu Desa. Ya, apa kabarnya hari ini? Kabar baik Bu Desa. Ya, mohon izin ini Bu Dwi. Hari ini saya menyita waktu Bu Dwi untuk melakukan wawancara ya, pra-observasi kegiatan mengajar Bu Dwi nanti. Jadi di kelas Ibu. Nah, untuk nanti Ibu mengajar di kelas 4 ya Bu ya. Nah, murid Ibu berapa ya di kelas 4? Untuk siswa kelas 4 jumlahnya ada 32 Bu Desa. Laki-laki itu 15 siswa dan perempuan 17. Baik. Saat observasi yang akan saya lakukan nanti, materi apa yang Bu Dwi akan Ibu sampaikan ke siswa? Materi yang sampaikan nanti itu adalah tentang tolong-menolong pada mata pelajaran PKN. Ya. Lalu apa tujuan pembelajarannya Ibu? Tujuan pembelajaran nanti itu ada dua Bu Desa. Yang pertama itu menganalisis perilaku gotong royong yang mencerminkan kebersamaan di lingkungan siswa. Kemudian yang kedua juga menganalisis perilaku yang penting dan berharga kepada orang yang membutuhkan. Baik, dari tujuan tersebut, indikator apa saja yang ingin Ibu siswa kuasai nantinya? Baik Bu Desa, indikatornya di sini siswa dapat memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, kemudian mampu bertanggung jawab selama proses dan hasil belajarnya, kemudian mampu juga berkolaborasi, peduli dan berbagi, serta menghasilkan karya yang nantinya mampu mengenal dan menghargai budaya. Jadi dari indikator keberhasilan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira ini Ibu berapa persen nih harapannya bisa dicapai dari pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Untuk pembelajaran nanti, capaian pembelajaran yang ingin raih itu 70%. Harapannya 70%. Jadi bagaimana nih untuk perkembangan nantinya Ibu Dwi sendiri yang harapannya apa yang ingin dicapai nanti setelah menerapkan pembelajaran? Tentu saja harapan saya di sini sebagai pendidik itu adalah meningkatkan keterampilan Bu Desa dalam membimbing dan mendidik siswa. Baik, hebat sekali nih Bu Dwi ya, tadi sudah menyampaikan keinginannya ya untuk bisa mengembangkan kemampuan dalam mengajar. Nah, kalau kondisi saat ini Bu Dwi sendiri ini kalau saya kasih skala 1 sampai 10, Bu Dwi masih di posisi berapa saat ini? Mungkin dengan tadi capaiannya Bu Desa ya, sama dengan yang tadi 70%, sekarang mungkin sama di angka 7. Baru di angka 7 ya. Baik, di angka 7. Ya, sebenarnya di angka 7 itu udah bagus ya Bu. Ya, nanti harapannya ke depan ini Bu, bagaimana dari pembelajaran yang akan Ibu terapkan ke depannya itu nantinya peningkatannya sampai di mana yang diharapkan ke depannya? Harapannya bisa meningkat sampai di skala 9 mungkin Bu Desa ya. Skala 9 ya. Luar biasa Ibu ya, dari 7 ke 9 jadi lagi 2 poin, itu ada peningkatan, itu sudah luar biasa Ibu ya. Untuk mencapai itu Ibu, strategi apa ini yang ingin Ibu terapkan nanti di pembelajaran? Strategi yang gunakan nanti mengajak siswa supaya tidak jenuh, tidak mungkin tidak mengantuk, atau mengajak siswa untuk senang selama pembelajaran kelas. Jadi Ibu ingin pembelajarannya itu semenarik mungkin biar anak-anak itu menyenangkan di kelas ya Bu ya. Untuk metodenya sendiri itu apa yang nanti Ibu akan gunakan metode atau model mungkin kalau ada? Metode di sini yang saya gunakan metode ceramah Bu Desa, kemudian anak-anak juga presentasi metodenya untuk model nanti yang menggunakan model PBL. Kemudian yang juga nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya sesuai dengan minat siswa. Ya, bagus sekali Ibu ya, pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dengan model PBL ya, problem based learning, dengan metode yang dipadukan seperti itu Bu ya, pasti menarik sekali nih. Untuk persiapannya Ibu bagaimana untuk penerapannya itu? Apa saja yang sudah disiapkan? Untuk persiapan
sarapan tentu saja sebelumnya yang sudah menyusun perangkat pembelajaran Bu Desa. Perangkat pembelajaran di sini EPP, kemudian yang juga sudah menyiapkan LKPD, kemudian video yang sesuai dengan materi, kemudian ada yang buatkan PPT untuk memandu nanti pada saat kegiatan pembelajaran. Oke, baik. Jadi sudah persiapannya matang nih rasanya Ibu ya. Samping itu juga yang menyiapkan nanti di sela-sela kegiatan ada nanti teknik stop itu Bu Desa. Jadi ketika anak-anak mungkin ada pada fase dielaborasi, dia bekerja sungguh-sungguh, merasa capek mungkin, jadi untuk merilekskan kita coba anak-anak dengan teknik stop supaya nanti harapannya pembelajaran selanjutnya menjadi rileks, fokus. Bagus sekali itu Bu, nanti ada penerapan pembelajaran sosial emosional juga di kelas Ibu ya. Menarik sekali ini sepertinya Ibu. Jadi untuk durasi waktunya berapa lama Ibu nanti? Durasi waktu nanti yang siapkan 70 menit. 70 menit wajib ya. Baik Bu, saya sudah tidak sabar nih rasanya ingin ikut di pembelajaran Ibu nanti ya, mengobservasi, begitu pasti seru nih Bu Dwi ya. Baik, terima kasih Bu Dwi atas waktunya ini di kegiatan praobservasi hari ini. Saya doakan nanti kegiatan pembelajarannya berlangsung dengan lancar dan sukses ya Bu Dwi ya. Terima kasih Bu, sampai bertemu nanti ya di kelas Bu ya. Terima kasih. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, sudah sarapan tadi? Iya. Oke, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini, kita belajar hari ini diberikan kesehatan. Oke? Siapa yang mau bantu Bu Guru memimpin temannya untuk berdoa? Ya, siapa yang mau bantu? Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama saya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Ajun. Silahkan kembali ke tempat duduk. Ya. Nah, sekarang coba dilihat di di tempat duduknya. Ada temannya yang nggak hadir hari ini? Siapa? Andika. Terus Arta ya, Andika ya. Sebelum lanjut, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Sabang sampai Merauke. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat anak-anak semua. Ya, semangat sekali belajarnya. Yuk. Selain tadi sudah kita menumbuhkan rasa nasionalisme, sekarang kita tepuk PPK dulu. Ayo berdiri dulu, semua berdiri. Ayo. Berdiri, siapa mau mimpin dari tempatnya? Siapa? Ayo Puja, pimpin temennya. Yuk. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong. Oke, bagus sekali. Terima kasih Puja. Nana silakan duduk kembali ya. Indonesia dengan segala budaya-budaya luhurnya Nana ya, yang harus anak-anak nanti lestarikan ketika anak-anak besar. Ya kan? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kembali. Ya. Masih ingat tentang apa kita belajar hari ini? Topiknya apa? Gotong royong apa tolong menolong? Pola hidup gotong. Iya. Nah, masih ingat anak-anak pelajaran yang minggu lalu? Apakah manfaat gotong royong?
Ya, satu-satu. Siapa mau? Ayo. Yang lain. Yo, siapa mau? Ayo. Apa manfaat gotong royong? Agar pekerjaan lebih cepat selesai. Ya. Kaitan dengan hari ini, kita akan belajar pola hidup gotong royong. Kita lanjutkan supaya semua tidak tegang. Sepertinya tegang sekali ya. Ayo kita simak, kita nonton dulu anak-anak yuk. Tapi anak-anak cermati dengan baik karena akan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan video. Bagaimana anak-anak setelah nonton tadi? Gimana rasanya habis nonton tadi? Ada yang terharu, apa lagi? Hah? Oh, kasihan, ada yang kasihan. Ada lagi yang lain? Ya, oke. Sebelum lanjut kita tepuk dulu yuk. Tepuk semangat. Terkait dengan video tadi, silakan anak-anak mencari kelompok masing-masing. Ya, silakan kumpul dulu dengan temannya. Ya, sambil diskusikan nanti akan ada beberapa permasalahan terkait video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Ayo, Saskia. Sudah, coba anak-anak lihat ke depan. Bagaimana permasalahan yang tampak pada video? Ayo, siapa bisa? Kelompok mana yang bisa? Ayo diskusikan. Kelompok mana yang bisa? Video tadi tentang apa? Permasalahannya apa? Tolong menolong. Tentang tolong menolong. Tentang tolong menolong. Tolong menolongnya kepada siapa saja? Sesama makhluk hidup. Ada apa? Sesama makhluk hidup. Kepada sesama makhluk hidup. Apa saja sih makhluk hidup tadi yang kelihatan? Anjing. Tumbuhan. Tumbuhannya bagaimana tadi? Mati. Belum mati, masih kering. Tanamannya kering. Kemudian diapakan tanamannya? Disiram. Dipindahin. Bagus dipindahin. Ya. Nah, sekarang akan Ibu lanjutkan. Nah, ada literasi dan berdiskusi. Ya. Yuk. Nah, ini sekarang tugas anak-anak. Silakan diskusikan. Ya, cari di sana. Nah, aktivitas yang pertama. Tadi kan Hadi ceritanya dia berduka, ya dibantu teman-temannya. Sekarang lihat gambar yang ada pada LKPD anak-anak, lihat di sana. Tenda. Pembelajaran yang selanjutnya, ya, ayo perhatikan di depan. Kita latihan pernapasan, ya. Nah, napas, kita berlatih napas biar konsentrasi. Semua lihat ke depan. Luruskan tangan di atas paha. Mana di sininya? Yuk, luruskan tangannya biar rileks. Pejamkan mata. Ya, sambil menarik nafas. Anak-anak, kenali diri anak-anak. Ingin menjadi apa? Ya, tarik nafas.
pinter, saya mau belajar ya. Jadi keluarkan kalimat-kalimat positif anak-anak. Setelah itu baru dikeluarkan nafasnya. Ya, kita kenali diri anak-anak. Saya pintar. Wah. Ya. Saya anak yang rajin. Keluarkan nafas. Ayo aja. Yuk, berlatih yuk. Supaya anak-anak sehat. Sambil latihan sehat, kita rilekskan badan. Belajar merilekskan badan, menyayangi badan. Sekarang. Nah, sekarang silakan pelan-pelan dibuka mata sambil tersenyum bahagia. Ya, sambil berikan senyumnya yang paling bagus, yang paling ganteng. Ya, supaya lebih tenang, lebih rileks. Gimana rasanya, Nana? Gimana rasanya? Ngantuk? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang apa tidak? Iya, senang ya. Terima kasih ya. Tepuk tangan dulu, Nana. Sekarang perhatikan di belakangnya ada dua aktivitas. Yang satu aktivitas membuat cerita bergambar. Yang dibaliknya itu adalah aktivitas percakapan, bermain peran. Ya. Nah, tugas anak-anak silakan diskusikan dengan temannya. Tugas yang mana mau dikerjakan? Apakah tugas yang kedua atau tugas yang ketiga? Boleh. Atau punya gambar yang lain, kemarin kan Pak Guru sampaikan membantu nenek menyeberang misalnya, boleh. Yuk, silahkan. Iya, yang aku juga jadi bingung. Ini mau jajan apa? Kan bisa. Jadi terutama di Indonesia karena untung kita udah nyampe di kelas. Kalau belum gimana ya, bisa-bisa kita gak makan deh. Iya deh, sampai kelas. Ada yang mau ke toilet nggak? Kalau ada, bareng yuk. Iya, aku juga mau ke toilet. Barengan yuk. Di atas sehingga menjadi benar. 1. Urutan gambar. Gambar 2, 1, 3, dan 4. Nomor 2. Cobalah membuat cerita bergambar tentang tolong menolong. Selamat berkreasi. Ada teman yang membantu temannya yang sedang terluka. Di depannya silakan ditulis kelompoknya saja. Pada bagian depan silakan hasilnya dikumpul. Ya, apa kesimpulan kita belajar hari ini? Yang pertama, tolong menolong kepada siapa? Tolong menolong kepada siapa? Kepada makhluk hidup. Apakah semua makhluk hidup perlu ditolong? Jadi tolong menolong kepada siapa? Iya, bagus sekali. Tolong menolong kepada orang yang membutuhkan. Ada pertanyaan terkait pelajarannya tadi? Ada pertanyaan? Kalau tidak, berarti ibu yang bertanya. Sekarang silahkan keluarkan buku tulisnya. Ibu akan memberikan pertanyaan, ya. Anak-anak tinggal menulis jawabannya A, B, C, atau D. Boleh. Belajar dari awal kita belajar
Mari kita ingat kembali bagian mana yang paling anak-anak senangi tadi belajarnya. Pada bagian ulangan. Ya, ada lagi. Pada bagian apa? Ada ya? Menggambar, senang. Lagi. Diskusi. Yang paling kesel, yang paling anak-anak males, yang paling tidak suka tadi merasa kesusahan mengerjakan. Bagian apa? Bagian gambar. Lagi. Drama. Ya, tidak apa-apa ya. Sudah? Hari ini kita sudah belajar tentang apa tadi? Sebelum selesai, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, sebelum tutup pelajaran, mari kita menyanyi dulu. Kita menyanyi lagu Juru Pencar. Siapa yang bisa? Ya, lugas. Ya, Rea, teman-teman. Teman-teman, mari kita menyanyi lagu Juru Pencar. 1, 2, 3. Juru Pencar. Nah, sekarang sama ini tadi diawali dengan doa, kita tutup juga dengan berdoa. Sekarang Ibu minta ya untuk mengajak teman-temannya berdoa sebelum istirahat ya. Teman-teman, mari kita berdoa. 1, 2, 3. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tepuk tangan untuk Rea ya. Anak-anak, silakan karena waktu juga sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Anak-anak silakan istirahat dan jangan lupa bukunya dirapikan. Ibu akhiri dengan Parama Santi ya. Om Santi, Santi, Santi. Silakan istirahat. Nah, selamat pagi Ibu. Apa kabarnya nih hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, jadi untuk kegiatan hari ini saya didampingi Ibu PP ya, Ibu Martina untuk melakukan pendampingan khususnya di kegiatan coaching supervisi akademik. Jadi saya ingin melaporkan Ibu. Jadi saya sudah melakukan kegiatan observasi. Kami diperkenalkan teman saya ada di Nugraha Jati yang saya observasi waktu ini dalam kegiatan pembelajarannya. Saya juga sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu ya. Ini hasilnya. Nih. Nah, ini video pembelajarannya Ibu. Nah, mungkin Ibu bisa cermati lihat di sini nih. Ini praktek pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Kadek di Nugraha Jati yang sudah saya observasi minggu lalu. Demikian Ibu. Untuk ini kegiatan berdiferensiasinya untuk kontennya apa Bu ya di sini Bu ya? Baik. Untuk kegiatan diferensiasi, kan saya di sini menggunakan diferensiasi produk Ibu. Dia lebih menukik ke diferensiasi produk. Prosesnya ada, tapi tidak dipertegas. Ini membuat apa Bu ya? Oh, yang ini membuat apa namanya produk berupa gambar bercerita Ibu. Ya, gambar bercerita. Kemudian ada juga nanti hasilnya berupa percakapan ke depan dia presentasi dan ada juga yang merangkai gambar begitu menjadi satu kalimat. Jadi kalau secara keseluruhan mungkin bisa saya sampaikan kalau pembelajarannya Bu Dwi ini sudah juga mencoba Bu menerapkan PSE gitu Bu ya. Kemudian beliau juga sudah mengajak berusaha untuk pembelajaran yang menyenangkan, demikian ya. Nanti untuk kedepannya mungkin saya selaku coach begitu akan melakukan coaching pasca observasi gitu. Oke. Ini sudah observasi sudah lengkap, perannya juga udah lengkap. Mungkin dilanjutkan Bu ya dengan pasca observasi dan pengembangan. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Nanti mohon dibimbing Ibu. Iya, sama-sama. Baik, Ibu Kadek, apa kabar hari ini? Kabar baik Bu. Ya,
mohon waktu sebentar Ibu Kadek ya. Jadi setelah kita waktu ini melakukan observasi, kemudian juga saya ke kelas Bu Dwi mengikuti pembelajaran Bu Dwi, observasi. Jadi hari ini saya ingin tahu ini bagaimana nih rasanya Bu Dwi dalam situasi demikian ya, dalam observasi, kemudian apa-apa saja nanti kendalanya mungkin kita bisa diskusikan hari ini Bu Dwi ya. Baik Ibu, gimana menurut Bu Dwi sendiri ini praktek pembelajaran yang sudah baik dan sudah dilakukan pada pembelajaran kemarin, mungkin Ibu bisa ceritakan. Terima kasih Bu Desa untuk kesempatannya. Kemarin saya didampingi, terus mungkin kedepannya memang perlu banyak lagi berlatih ya Bu ya. Nah, jadi pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan di sana, praktek baiknya itu tentu saja saya mencoba model pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, di mana saya di sana mengambil diferensiasi produk. Jadi tentang materi yang ambil kemarin itu tentang tolong menolong pada pembelajaran PKN. Ya, di sana produk yang saya berikan kepada anak-anak itu diferensiasi produknya itu terkait dengan cerita bergambar, kemudian yang senang menulis, anak-anak menulis, kemudian ada juga yang anak-anak senang dia bermain peran seperti itu. Baik, jadi menarik sekali ya kemarin diferensiasi Ibu yang tampilkan itu ada produknya, kemudian juga ada menulis ya Ibu minta, kemudian juga menceritakan apa yang sudah ditulis itu mereka presentasi ke depan. Nah untuk kedepannya nih Bu, apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk pembelajaran di kelas Ibu? Ke depan harapan yang bisa memfasilitasi anak masih dalam pembelajaran berdiferensiasi itu terkait konten dan prosesnya itu, supaya anak-anak lebih menyenangkan belajarnya, aktif menyentuh pada saat kegiatan pembelajaran. Ini Bagus sekali ya Bu Dwi ya, jadi ingin nanti nih lebih mengembangkan lagi variasi-variasi ya Ibu ya dalam pembelajaran, baik dari konten juga prosesnya lebih menarik tentunya Bu Dwi ya, sesuai dengan bakat dan minat anak-anak ya Bu. Nah harapan Ibu apa ini tujuan kedepannya, bagaimana untuk praktek PSE khususnya Ibu kemarin ini? Harapan saya dan tujuan saya itu terkait PSE kedepannya menjadi lebih baik lagi, karena kemarin beberapa anak mungkin karena awal ya Bu ya, awal saya mencoba sebenarnya itu sangat menarik sekali model PSE, tapi namanya karakter anak-anak Ibu nih, jadi masih perlu beberapa anak perlu dibimbing, misalnya ayo kita konsentrasi matanya dipejamkan seperti itu, karena kondisi anak-anak itu ini Ibu. Jadi biar lebih fokus lah nanti untuk kegiatan selanjutnya. Ya, jadi tujuan Bu Dwi nantinya seperti apa nih pelajaran PSE ini? Pembelajarannya ini lebih fokus begitu ya Bu? Lebih fokus dan kemudian anak-anak mengikuti pembelajaran dengan penuh. Karena kemarin beberapa ada anak-anak yang masih tidak sempat ikut. Jadi gimana nih Bu, secara keseluruhan hasilnya penerapannya itu setelah yang Ibu dapatkan kemarin? Secara keseluruhan teknik stoknya masih perlu ditingkatkan, tapi sudah bagus. Hanya saja sudah karena kemarin namanya anak-anak Bu nih, ada yang masih kurang fokus, lihat beberapa anak-anak laki-laki itu jadi ya masih perlu dibimbing ke depannya Ibu. Harapannya anak-anak konsentrasinya bagus karena di sana untuk konsentrasi juga. Ya. Yang dari Ibu Dwi amati sendiri kira-kira nih yang terlalu fokus itu yang berapa orang ini Bu dari 32 siswa kemarin ada 5 siswa Ibu laki-laki di sana yang masih perlu
apa ya, perlu di dibimbing gitu, dibimbing, kemudian diajak seperti itu untuk mereka merasakan jadi fokusnya, konsentrasinya. Ya, jadi rencana kedepannya menyikapi hal itu bagaimana dari Ibu sendiri? Mungkin saya perlu mengambil strategi yang lain ya Bu ya, supaya lebih menarik, mungkin lebih merangsang siswa untuk ya, aktif. Ya. Baik, strategi nih tadi Ibu sampaikan ya. Jadi menurut Bu Dwi ini strategi yang membuat anak-anak bisa hadir penuh dalam fokus di mana belajar. Selain PSE. Selain PSE, strategi yang sekarang mungkin untuk mengajak siswa itu seperti kayak ice breaking itu Bu, mungkin karena anak-anak saya nih lumayan aktif, jadi mungkin dia perlu berdiri, perlu bergerak, karena kita melatih konsentrasi. Wah, ide yang bagus sekali itu Bu Dwi, ya mungkin untuk diaplikasikan di kelas Bu Dwi ya. Nah, jadi siapa ini yang menurut Bu Dwi bisa bantu nih Bu Dwi ajak untuk melaksanakan strategi itu? Rencana Bu, dia mengajak rekan guru juga di sini Bu Dian. Jadi karena kebetulan ibunya mengajar di kelas 1, mungkin kita bisa ajak kolaborasi di sebuah kegiatan pembelajaran di kelas 1. Gitu. Supaya bisa saling mengawasi, membantu. Jadi kemudian ya, karena dia kan lebih awal ya supaya mengajarnya di kelas. Ya, jadi ini untuk strategi kedepannya Ibu, kapan ini kira-kira mau dilaksanakan? Mungkin lebih cepat lebih baik Bu ya. Yang berusaha semoga minggu depan bisa disusun strategi. Terus sekali Bu Dwi ya. Tapi nanti minggu depan ya Bu Dwi praktekkan strategi tersebut lagi. Ya Bu. Ya. Keren sekali nih Bu, tentunya boleh dong nanti saya ikut lagi pelajarannya Ibu ya. Saja bimbingannya ya. Baik ya, pembelajarannya minggu depan nggak sabar Ibu ingin lihat teknik PSI-nya seperti apa lagi lebih dilatih lagi anaknya. Kemudian latih dengan SDK ya, dengan teknik pembelajaran diferensiasi. Oke. Baik, terima kasih untuk diskusi terkait dengan pembelajaran ini. Mungkin kita lanjut Ibu untuk pengembangan diri Bu Dwi ya. Baik Ibu, sekarang saya lanjut ya. Tadi kita sudah diskusi ini tentang pembelajaran itu di kelas. Oke, saya akan bertanya sedikit lagi Bu tentang rencana ini pengembangan diri Ibu ke depan ya. Ya, aktivitas pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan ke depan ini? Untuk pengembangan diri ke depan yang akan merencanakan aktivitas terkait budaya positif dan penerapan KSE tadi. Ya, baik, dari budaya positif dulu Ibu, tujuannya apa ini yang Ibu hendak capai ke depannya? Menumbuhkan sikap gotong royong dengan teman, bersama-sama mereka berdiskusi. Oke. Kalau yang PSE-nya Ibu, tujuannya? Harapannya di sini siswa memberikan keseimbangan, kemudian mengembangkan kompetensi pada siswa. Baik, jadi itu tujuannya Ibu ya, sudah Ibu sampaikan, bagus sekali Ibu menurut saya itu. Jadi bagaimana ini ukuran keberhasilan dan tujuan yang Ibu capai? Ukuran dari budaya positif, jadi siswa tidak merasa terpaksa pada saat belajar, tidak terancam, terkait juga tentang nilai-nilai karakter. Kemudian penerapan KSE ini supaya anak-anak ukuran keberhasilan di sini adalah anak-anak tidak stres, anak-anak merasa senang ya pada saat kegiatan pembelajaran. Baik. Jadi bagaimana nih untuk dukungannya Ibu? Apa yang Ibu kira-kira ingin dapatkan ini untuk keberhasilan yang ingin dicapai? Jadi dukungan di sini terkait budaya positif, saya tentunya bekerja sama dengan rekan sejawat tadi yang sampaikan, yang minta bantuan dengan Dian. Kemudian kalau KSE tentu saja dengan siswa nanti kegiatannya supaya lebih menyenangkan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi rencana pengembangan diri Ibu dan bagus sekali untuk kedepannya ya Bu ya.
Nanti silakan dipersiapkan. Nanti mungkin karena kita bersekolah itu sama-sama ya Bu ya, nanti kita bersama. Jadi untuk waktunya Ibu, kira-kira bulan kapan ini mau dilaksanakan untuk pengembangan diri? Rencana pengembangan diri ini kita laksanakan pada bulan Juli nanti. Oh, ya. Nah, ini kebetulan kan sudah selesai Ya, pembelajarannya, ya. sudah BM aktif gitu ya. Ya. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak sekali ini Bu atas waktunya ya. Ya, kalau nanti kegiatan selanjutnya pastinya kita ingin tahu ini bagaimana apa namanya perubahannya yang terjadi ke depannya seperti berapa akan lebih peningkatan Ibu ya di pembelajarannya. Baik, terima kasih Ibu Titi juga sudah mendampingi ya untuk kegiatan seperti hari ini ya. Selamat siang semuanya. Sama-sama gitu. Sama-sama, terima kasih.